Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Salatan wa salaman ala nabiyyihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, penonton setia channel kami, channel Maka Channel, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kita bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting untuk kita pahami. Karena memang di antara kita ada orang yang sudah beragama tapi dia tidak paham apa yang diamanahkan kepadanya dari agama-agama yang diamanahkan kepadanya. Pemirsa yang budiman, penonton setia channel Maka Channel ini, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya, di antaranya adalah nikmat kesehatan sehingga kita bisa menyaksikan dan bisa mempelajari bersama agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'an ya, dengan kitab tafsir yang berjudul Taisirur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Pada kesempatan ini, apakah yang kita akan bahas? Surah apakah yang kita akan bahas? Mari sama-sama kita ikuti bersama. Yang kita akan bahas adalah tafsir surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah bukan surah yang lain? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang paling pertama kali ketika kita membuka Al-Quran, kita bisa menemukannya lebih dulu. Surah Al-Fatihah juga pendahulu surah-surah yang setelahnya. Surah Al-Fatihah juga adalah pembuka dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya pada kesempatan ini, mari kita sama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji surah Al-Fatihah. Terkadang orang juga melaksanakan sholat 5 waktu. Terkadang dia berjamaah ataupun dia sendiri melaksanakan sholat, tapi dia tidak mendapatkan kekhusyuan. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan orang tidak khusyuk dalam melaksanakan sholatnya, yaitu ketika dia tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya. Padahal surah Al-Fatihah setiap kali melaksanakan sholat itu dibaca, tapi kadang-kadang orang tidak memahaminya. Makanya pentingnya kita mempelajari tafsir surah Al-Fatihah. Penasaran apa yang kita akan bahas selanjutnya terkait dengan surah Al-Fatihah? Mari kita awali dengan ayat pertama. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir ini, apa yang dijelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim ialah, di dalam tafsir ini dijelaskan, ay abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala. Kami ulangi, ay abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala, lianna lafza ismin mufradun mudafun wa ya'ummu jami'al asma'. Abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala. Abtadi'u asal katanya adalah bada'a yabda'u, artinya memulai. Ibtada'a yabtadi'u, yang bermakna memulai. Abtadi'u, aku memulai. Bikulli ismillahi ta'ala, dengan seluruh asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaznya di dalam Bismillahirrahmanirrahim hanya bentuk mufrad. Akan tetapi mufrad ini mewakili semua asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Kenapa? Lianna lafza ismin, karena lafaz isim tadi ismun mufradun mudhafun, mufrad yang dinisbatkan kepada semua asma Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faya ummu jami'al asma. Makanya isim dalam ayat dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, faya ummu jami'al asma, menghimpun seluruh asma Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya lafaz bismi, kemudian dilanjutkan dengan Allahi, bismillahi. Allahi sendiri adalah huwa al-ma'luhu al-ma'budu. Allah adalah dialah yang diesakan, dianggap sebagai Tuhan, diyakini sebagai Tuhan. Al-ma'budu, yang patut kita sembah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya patut menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum semua, antum yang menyaksikan video ini, antum harus benar-benar yakin bahwa yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam tafsir ini dijelaskan huwa al-ma'luhu al-ma'budu. Dialah Allah Tuhan kita, al-ma'budu, yang disembah. Al-mustahaqqu, yang berhak li'ifradihi bil ibadati. Li'ifradihi bil ibadati. Apa itu li'ifradihi bil ibadati? Artinya li'ifradihi, untuk satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ibadati, untuk kita menyembah kepadanya. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah yang dhaif ini, sebagai hamba Allah yang tidak punya apa-apa, maka kita semua harus yakin bahwa Allah lah yang patut kita sembah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus khusyuk dalam ibadah kita. Tidak boleh kita memikirkan hal-hal atau makhluk Allah yang lain di dalam solat kita. Tidak boleh kita melibatkan hal-hal lain di dalam solat kita. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita sembah, yang berhak kita sembah. Makanya yang harus kita hadirkan dalam diri kita, di dalam hati kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pemahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Baiklah, kita lanjut. Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam tafsir ini dijelaskan lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat ketuhanan, memiliki sifat-sifat ketuhanan yang harus kita yakini bersama. Wahia sifatil kamal. Dan sifat-sifat ketuhanan itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah bismillahi dilanjutkan dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu Ar-Rahmanir Rahim? Oh, Ar-Rahmanir Rahim itu artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, semua orang tahu. Kalau anak kecil pun kalau ditanya apa itu Ar-Rahmanir Rahim, pasti dia jawab Ar-Rahmanir Rahim itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi kita pemirsa yang budiman, penonton setia Maka Channel, bersama saya, bersama kami kita belajar, tidak hanya cukup kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
bagaimana kasih sayangnya Allah, bagaimana pengasihnya Allah, bagaimana sayangnya Allah sama kita. Kita lanjut pembahasannya.